Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faza Fitria dengan NPM C1B021026, kelas manajemen B, mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proses manajemen. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan definisi manajemen terlebih dahulu. Nah, manajemen juga dapat diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Nah, dari definisi tersebut mencangkup beberapa 4 pengertian kunci atau inti, yaitu yang pertama, proses menentukan kegiatan yang direncanakan, lalu yang kedua, kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan yang sering disebut dengan fungsi manajemen. Lalu yang ketiga, tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktivitas tersebut. Lalu yang keempat, sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya proses manajemen. Proses manajemen sebagaimana definisi manajemen tercermin 4 kerangka dasar, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan tersebut dinamakan proses manajemen. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan secara sistematis pada semua tingkat. Nah, untuk tahap pertama proses manajemen ada perencanaan. Rencana merupakan fungsi pertama manajemen. Perencanaan dilakukan secara terus-menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu melaksanakan perencanaan kembali dan membuat rencana-rencana baru. Nah, terdapat 2 jenis perencanaan manajemen yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, perencanaan strategik merupakan perencanaan yang difokuskan pada tujuan perusahaan dan secara keseluruhan mempengaruhi seluruh fungsi manajemen yang melibatkan konsekuensi yang menyeluruh dan jangka panjang. Lalu yang kedua, perencanaan taktis atau operasional. Dalam perencanaan taktis, dirumuskan tujuan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan kinerja yang diharapkan. Nah, lalu tahap kedua pada proses manajemen ada pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinir sumber daya tugas dan berita di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, pada tahap ketiga proses manajemen ada pengarahan. Setelah melakukan pengorganisasian, tahap selanjutnya adalah bagaimana membuat orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini manajer perlu mengarahkan orang-orang tersebut. Kegiatan pengarahan mempengaruhi dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Lalu tahap keempat yaitu pengendalian atau controlling. Nah, elemen terakhir ini dari proses manajemen adalah pengendalian. Proses pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dan setiap bagian organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai sasaran tujuan kebijakan dan standar yang diterapkan secara efisien. Nah, pandangan lain berpendapat bahwa pengendalian terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengendalian awal. Nah, pengendalian ini dipergunakan sebelum kegiatan atau tindakan dilaksanakan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan bahan mentah telah disiapkan dan perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan. Lalu yang kedua, ada pengendalian berjalan. Nah, pengendalian ini dilakukan dengan pemantauan dengan menggunakan observasi personal dan laporan-laporan terhadap aktivitas berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijakan serta prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan. Lalu yang ketiga, pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik adalah tindakan pasca operasi, yakni memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas di masa mendatang. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai proses manajemen dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.